Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan David Apriansyah, Rahma Septiani, Hilda Safira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Peradaban Para Islam dan Sejarah Awal Masuk Islam. Baik, kita akan memulai presentasinya. Yang pertama, sejarah peradaban pra-Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah peradaban pra-Islam. 1. Geografi Semenanjung Arabia. Bangsa Arab bertempat tinggal dan mendiami semenanjung terbesar di dunia, yaitu Semenanjung Arabia. Letaknya ada di Asia Barat Daya, luasnya 1.207.000 mil persegi, sebagian besar ditutupi padang pasir dan merupakan salah satu tempat terpanas di dunia. Yang kedua, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi kepada dua suku, yaitu suku Arab Al-Baidah dan suku Arab Al-Baqiyah. Suku Arab Al-Baidah yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Sedangkan suku Arab Al-Baqiyah yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Khotan dan Adnan. Yang ketiga, watak bangsa Arab. Pada bentuk fisik mereka bertubuh kekar, kuat dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus, baik yang positif atau baik maupun yang negatif atau buruk. Watak positif dan watak negatif. Agama dan kepercayaan mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang yang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Makkah. Kepercayaan yang menyimpang dari agama yang Hanif disebut dengan Wansiyah, yaitu agama yang mempersyarikatkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada Ansab, batu yang memiliki bentuk. Autsa, batu yang terbuat dari batu. Asnam, batu yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan semua batu yang tidak terbuat dari batu. Adapun agama-agama yang pada saat itu dianut oleh bangsa Arab antara lain: A. Yahudi. Agama ini dianut orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab. B. Nasara. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Khososina dan Al-Muzazirah. C. Majusiyah. Sebagian sekte Majusi masuk ke Jazirah Arab di Bani Tamim. D. Syirik. Kepercayaan dengan menyembah patung berhala, bintang-bintang, dan matahari yang oleh mereka dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. E. Al-Hunafa. Meskipun pada waktu hegemoni paganisme di masyarakat Arab sedemikian kuat, tetapi masih ada beberapa orang yang dikenal sebagai Al-Hanafiyun atau Al-Hunafa. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Mekah berkembang menjadi kota perdagangan antara lain: 1. Orang Yaman banyaknya berpindah ke Yaman, sedangkan mereka telah berpengalaman dalam perdagangan. Yang kedua, di kota Mekah dibangun Ka'bah. Setiap tahun jamaah-jamaah berdatangan ke Mekah melakukan haji yang membuat kota Mekah semakin masyhur. Yang ketiga, letak kota Mekah berada di tengah-tengah tanah Arab antara utara dengan selatan. Yang keempat, daerahnya yang gersang membuat penduduknya suka merantau untuk berdagang ke Selat Persia. 6. Sosial budaya. Bentuk kesenian. Syair dapat menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat bangsa Arab pra-Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Syair adalah salah satu seni yang paling indah dan sangat dimuliakan serta dihargai oleh bangsa Arab. Dalam bidang budaya, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan lidahnya. Ciri khas manusia idola bangsa Arab adalah kefasihan lidah, pengetahuan tentang senjata, dan kemahiran dalam menunggang kuda. Maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang pesat di kala itu. Selanjutnya ada sejarah masa awal Islam. Awal mula Islam yaitu dengan dakwah yang diberikan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah SAW berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. 1. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Pada periode Mekah ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal sumber karena adanya Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.